MPR zaman Pak Harto itu MPR yang dipenuhi dengan istilahnya itu apa? AMPI, ya. Jadi AMPI itu anak, menantu, ponakan, istri, ya, kemudian ipar, ya. Itu semua dulu berjubel 1000 orang jadi anggota MPR zaman Orde Baru. Orang Islamnya lebih dari 80%, insya Allah. Tapi lucunya, setiap kali ada usul supaya pesantren masuk menjadi GBHN, tidak pernah bisa. Padahal terang-terang pesantren ada ribuan, jumlahnya anak-anak pesantren jutaan. Kemudian mutakharijun min ma'hid juga jutaan atau ribuan. Nah, kenyataannya sampai sekarang itu yang masih belum ditempatkan di tempat yang layak. Ini sudah sekalian, ya. Kita perlu untuk menempatkan tokoh-tokoh dari kalangan dunia Islam, kalangan UII, umat Islam Indonesia, supaya nanti bisa ikut mengendalikan negeri yang kita cintai ini. Jadi, saudara-saudara, partai-partai bernuansa Islam kalau digunggung di PT Total Jenderal itu hanya 35%. Tetapi kalau dengan tokoh-tokoh di partai-partai yang namanya Partai Nasional itu, jumlah kita sesungguhnya lebih dari 60%. Nah, sehingga kalau saudara tanya Pak Amin bagaimana cara penguatan pondok pesantren itu, memang caranya adalah dengan menempatkan pesantren sebagai sebuah program nasional di mana negara itu juga memberikan perhatian, memberikan dana, latihan keilmuan, latihan efek dan segala macam, sehingga pesantren menjadi sebuah lembaga yang terdepan dan dihormati oleh anak-anak bangsa. Itu pulang kepada tontonan kita. Ini ada Wakil Ketua DPR RI Pak Insinyur Taufik Kurniawan, beliau Wakil Ketua DPR, jadi termasuk puncaknya elit Indonesia. CR Indonesia itu Presiden, Wapres, pimpinan MPR, pimpinan DPR, pimpinan MA, ya cuma itu lembaga-lembaga tinggi itu. Jadi kalau ada 50 Indonesia, dia termasuk yang 50 itu. Dulu nggak pernah, sekarang sudah jadi manusia biasa. Jadi kalau mau menjadi 50 di atas, ini beliau terjaring. Nah, seperti beliau ini, seperti Pak Muhajir, seperti Pak yang lain-lain, ya Pak ya, juga tokoh-tokoh yang lain, ya, itu memang perlu mengisi apa? Mengisi parlemen. Sekalian, jadi saya nggak usah kembali ke sana ya. Jadi saya kasih tahu, DPR atau parlemen itu punya 3 fungsi. Pertama, itu menjadi counterbalance dari eksekutif. Jadi kalau Pak Bupati Wali Kota itu diimbangi dengan DPR Kabupaten, DPR Kota. Gubernur